Oke, pagi hari ini kita sangat bersyukur saudara. Pendeta Charlie Nehemia ya melayani kita, dan saya tahu ini anak Tuhan, hamba Tuhan yang Tuhan pakai, dan saya yakin pagi hari ini dia sudah siapkan firman ya untuk dibagikan ke kita. Amin saudara. Dan saya minta saudara kita semua memberikan perhatian sepenuhnya apa yang Tuhan sudah siapkan. Ya, kita jangan lihat HP, kita lihat apa yang Tuhan siapkan firman Tuhan, dan berikan hati dan telinga saudara kepada hamba Tuhan yang akan berikan berkat bagi kita pagi hari ini. Haleluya, amin. Let's welcome Pastor Charlie Nehemia. Haleluya, beri tepuk tangan. Mari Charlie, please welcome and God bless you. Shalom, apa kabar semuanya? Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, walaupun kita yang kadang-kadang gak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik. Ya, saya belajar kalau kesini mesti datangnya 9:30. Kalau udah terlambat, cari parkir di bawah, bisa juga mengambil sukacita kita. Karena rebutan parkir terus ya. Tapi puji Tuhan kalau kita boleh datang early, itu adalah we prepare, kita persiapkan dengan baik, dan tentu parkirnya lebih mudah. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang terakhir mengeluh? Pernah mengeluh atau akhir-akhir ini mengeluh? Wah, jujur juga ya. Yang lain ini rupanya punya sayap semua ya, nggak ada yang mengeluh. Ya. Setiap kali ya, tadi pagi ya, waktu on the way ke sini ya di Sleepy macet, pikir kenapa macet ya? Begitu masuk ya, selalu saya tadi bilang sama Ibu Devina tadi yang jemput ya, selalu begitu ada parkir depan saya pasti dapat duluan. Satu lagi muter lagi, ada kosong lagi, dia dapat duluan. Saya pikir kapan bagian saya? Setelah 3 kali baru akhirnya saya dapat juga. Saya pikir ini udah terlambat gini ya. Kadang-kadang kita sering dihadapkan pada situasi di mana kita mengeluh, betul? Kita kesel, kita ngedumel, ya suami istri komplain sama suami komplain sama istri kok di rumah kok nggak cantik banget ya, kalau arisan lebih cakep gitu ya, macam-macam ya ini yang bapak-bapak kok juga nggak wangi, tapi kalau ke kantor wangi dan sebagainya ya. Kita kadang dihadapkan oleh situasi, tapi memang hidup itu sebuah pilihan, saudara sekalian. Life is a choice. Dan saya ingin katakan bahwa kalau kita salah pilih dalam hidup, itu cilaka loh. Betul? Salah exit aja, kena macet. Wow, repot. Tadi saya waktu di mobil saya pikir, tahu gitu saya gak usah lewat tol aja tuh. Lewat tol ini kan mikirnya begitu. Hidup itu selalu sebuah pilihan. Kalau kita masak nasi, salah kebablasan jadi bubur. Seharian kita makan bubur deh. Bunong, kuangtung. Ya. Salah beli bensin, mestinya beli Pertamax, belinya premium. Kita mesti habisin dulu dong, betul gak sih? Kalau enggak sayang, masa kita sedot lagi bensin dibuang, gak mungkin kan. Jadi kita mesti live with it. Ya. Salah gunting rambut, masih tunggu dulu sampai panjang, betul? Masa dibotakin gitu, karena udah salah sekali dibotakin, gak mungkin. Jadi kalau salah gunting rambut, salah poni itu bisa sehari. Bagaimana kalau salah pilih gubernur? 5 tahun. Kita mesti hand with the gubernur, betul? Nah iya, salah pilih suami, salah pilih istri. Waduh, seumur hidup itu cilaka. Jadi memang hidup itu sebuah pilihan. Nah, kalau salah pilih juru selamat itu juga cilaka. Nah, tapi puji Tuhan kita semua sudah mengenal Kristus. Amin. Kita tahu kemana kita akan berangkat. Nah, demikian juga dalam hidup kita diperhadapkan pada sebuah pilihan seringkali. Kalau kita melihat situasi keadaan sekeliling kita, akan menyebabkan kita untuk komplain loh. Karena hidup itu tadi Pastor J saya ngomong bahwa ini kita pergumulan, problem, itu gak akan bertambah sedikit. It's going to be more and more. Satu putaran gak bisa, mesti masuk putaran kedua ini. Pilkada, orang bilang begini, kata karyawan, Bapak Presiden, saya ingin bertanya. Apakah nanti pilkada kedua libur lagi apa enggak? Kalau libur lagi, saya dukung 10 putaran. Jadi libur terus sih. Setiap kali, senang libur terus gitu. Orang pikir, ya, jadi kita problem datang, ini datang, situasi datang, nggak berkurang. Tetapi masalahnya, perhatikan,
Bukan bagaimana kita menstop apa yang datang ke kita, tapi bagaimana kita encounter, menghadapinya. Itu yang membuat sebuah perbedaan. Nah, firman Tuhan katakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4, kita punya nats hari ini, bisa diklik. Dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saya ingin katakan pada pagi hari ini kita semua harus bersukacita. Katakan amin. Kata bersukacita atau rejoice. Rejoice, boleh dibantu diklik jadi kita mengikuti. Ya, nah kata rejoice itu berasal dari kata re sama joy. Joy itu sukacita, re artinya diulang. Repeatedly, repetition, diulang-ulang terus. Nah kata Indonesia itu bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia setiap kata yang ada kata bernya di depan itu mempunyai makna yang lebih banyak. Berbuah, makin banyak. Bertumbuh, makin banyak. Berkembang, makin banyak kembang. Beruang, makin banyak uang. Berhasil, jadi kata ber itu berarti lebih. Nah kata bersukacitalah itu bukan sebuah exaggeration, sesuatu yang berlebihan. Tetapi di dalam kitab Filipi, kata bersukacita atau rejoice itu diulang 18 kali. Padahal Filipi cuma beberapa pasal saja. Nah di dalam buku perjanjian baru ya, kata bersukacita itu saya cari ya, ada 68 kali. Coba kita lihat beberapa ayat ini. Di dalam Filipi aja ya, ini 68 banyak. Di dalam satu kitab Filipi, bisa klik. Filipi pasal 1 ayat 18. Klik. Filipi 1 ayat 18b dikatakan tentang hal itu, ada di PowerPoint-nya, ikutin aja boleh. Sudah saya siapkan ayat-ayatnya. Ya. Nah, betul, thank you. Filipi 1:18 dikatakan tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Filipi 2 ayat 17, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Ayat 18. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacita dengan aku. Filipi 3 ayat 1, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Filipi 4 ayat 4, ayat nats kita dikatakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacita. Ini agak berlebihan gak sih? Kalau dipikir-pikir berlebihan. Tapi rupanya sukacita itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin saudara. Ayat terpendek di Alkitab adalah 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Ada dua ayat yang terpendek. Yang satu, maka menangislah Yesus. Yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Sudah saya siapkan. Next one ya. Klik lagi. Oh berarti nggak ada di sini. Oke, saudara buka Alkitab boleh. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Boleh yang klik sebelumnya. Go back ya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa. That's it. Dalam bahasa aslinya, kenapa terpendek? Karena dalam bahasa Ibrani atau Greek ya, itu pantote kairo. Ya. Pantote kairo, bersukacitalah senantiasa. Nah, kata pantote artinya senantiasa. Kairo artinya bersukacita. Harusnya kalau kita baca bahasa Indonesia, harusnya kairo pantote, betul? Bersukacita. Tapi kenapa pantote yang di depan bukan kaironya? Rupanya masalahnya bukan bersukacitanya itu, tetapi senantiasanya yang lebih penting. Karena kehidupan kita ini banyak hal yang menyebabkan kita gak bisa bersukacita loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tough life. Tapi setiap kali kalau kita diingatkan akan firman Tuhan, ya, terutama di kitab Filipi ini, banyak kali dikatakan mengenai bersukacita, bersukacita, bersukacita. Kenapa bukan dikatakan berbahagia? Boleh klik. Kalau bahagia itu tergantung dari apa yang di luar. Lagi bete nih, nonton film CTS, cek toko sebelah, kok afuk, lucu, happy gak? Happy, sampai rumah
Kok Afuknya udah kemana, kitanya masih kemana. Bahagia itu tergantung dari apa yang di luar. Tetapi sukacita itu di dalam. Kenapa? Karena bukankah sukacita merupakan buah roh. Waktu kita terima Tuhan dan Roh Kudus, saya ingin share, katakan bahwa sukacita itu sudah Tuhan berikan dalam hati kita. Pertanyaannya, aktif atau tidak di dalam hati kita? Saya kasih ilustrasi begini, tadi Pastor J nawarin saya tea, saya nggak mau tea, saya maunya ginseng aja Pastor J. Ini bukan air panas, juga bukan sulap, bukan sihir. Saya mau, mesti sih ada kopi, tapi saya tadi pagi nggak bawa kopi, 3 in 1, saya baunya teh. Saya mau tanya, kalau ini teh, ini air, saya celupin, apakah kira-kira kita bisa bilang ini air teh? Saya minum, masih air putih. Apa yang harus kita lakukan hingga teh ini, air ini bisa menjadi rasa teh? Satu, yang kedua, kalau ini dicelup Pak, kalau 3 in 1 itu diaduk. Jadi tehnya udah ada di sini, kalau ini kopi, kopinya udah ada di sini, tapi belum bercampur karena belum di sukacita udah ada di dalam hati kita. Pertanyaannya, udah diaduk atau belum? Orang Medan bilang sudah dikacau. Ada yang dari Medan sini? Nah, dikacau. Kita harus activate, diaktifkan sukacita sehingga aku katakan, hai jiwaku bersuka citalah. Jadi bukan dari, jangan kita nungguin Tuhan berikan aku sukacita. Salah. Sukacita sudah ada dalam hati kita. Tapi kita katakan, hai jiwaku bersuka citalah. Amin. Saudara sekalian. Ingat, joy itu DNA kita. Bagian dari Roh Kudus yang sudah kita punya, it is our job to activate the joy factor in our life. Tugas kita untuk mengaktifkan sukacita itu untuk berkata, Tuhan hari ini aku akan bersukacita in spite of apapun, meskipun, walaupun apapun yang terjadi di kehidupan kita. Aku tetap bersukacita. Saya katakan pada pagi hari ini, bersukacita adalah sebuah pilihan. Rejoice, it's a choice. By the way, Bapak Ibu, waktu Paulus tulis kitab ini, dia ada di mana? Di puncak lagi ngopi, ngipas-ngipas. Awal bulan baru dapat gajian. Happy? No, dia di penjara. Dia di penjara. Di penjara tuh enak apa enggak? Nggak enak. Kalau di sekarang lagi rame di sosmed, media sosial, pesawatnya Raja Salman dikirim keren gitu. Saudara, kalau di dalam duduk situ lagi enak, kita ngomong bersukacita, enak saudara. Tapi ini di penjara. Dalam situasi yang sulit, tapi dia berkali-kali katakan bersukacita. Rupanya dia mengerti. Dan dia mengajarkan kepada kita semua bahwa bersukacita adalah sebuah sikap hati, sebuah pilihan yang harus kita sampaikan, katakan bahwa apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaannya, aku tetap bersukacita. Katakan amin. Yang lebih penting lagi, bukan cuma bersukacita. Ayat tadi berkata bahwa Filipi 4 ayat 4, bersukacita di dalam permasalahan kita. Bersukacita di dalam Tuhan. Apakah karena kita bersukacita maka problem kita hilang? Enggak. Masih ada. Dapat tagihan bill kredit card, plek. Bersuka, haleluya. Lalu abis amin hilang. Enggak mungkin saudara, mesti harus bayar. Tapi at least hati kita, cara kita melihat itu, kita percaya bahwa Tuhan, aku tahu ini, kalau kita kredit card itu harus susah karena itu kesalahan kita. Udah mulai keluar tehnya dia. Kita berdoa, Tuhan, salah saya Tuhan, ya udah Tuhan tolong mampukan saya untuk saya punya sesuatu hal yang dapat saya kerjakan untuk saya dapat membayar hal ini. Cara kita memandang akan berbeda karena kita sudah mengubah pertama di dalam diri kita dulu bahwa kita walaupun apa yang terjadi aku tetap bersukacita.
Rejoice in the Lord always. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa di dalam Tuhan? Coba kita lihat. Roma pasal 15 ayat 13. Kita lanjut ya. Roma 15 ayat 13. Mungkin ada ini dia. Oke. Dikatakan semoga Allah, perhatikan, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan apa? Segala sukacita dan damai sejahtera, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kenapa kita perlu bersukacita dalam Tuhan? Karena kita tahu firman Tuhan dikatakan bahwa Dia sumber pengharapan yang akan memenuhi kita dengan segala sukacita. Katakan amin. Coba ngomong kanan kiri, katakan bersukacita dong hari ini. Ya, rejoice in the Lord always. Orang yang rejoice itu kelihatan loh, contagious. Ya. Terlihat dari senyumnya. Dan orang lain bisa merasakan. Pastor J, waktu saya di Boston, saya pernah kerja di satu bank namanya Fleet Bank. Dulu, sekarang Bank of Boston, sekarang Bank of America. Sebelumnya Fleet Bank, sebelumnya Bank of Boston. Nah, waktu Bank of Boston menjadi Fleet Bank, saya pernah bekerja 1 tahun di sana. Saya bekerja jadi apa? Jadi customer service, ngurusin bagian business banking special. Saya punya kantor itu branch atau cabang saya itu di Coolidge Corner di Brookline, on Beacon Street. Kita namanya customer service kan mesti rapi dong. Customer service pakai dasi gitu. Minta maaf hari ini saya pakai batik karena minggu keempat di gereja kami pakai batik. PSJ, jadi saya masih pakai batik hari ini. Tadi pagi dari sana. Jadi kita pakai rapi, pakai dasi gitu ya. Dan setiap kali ada customer kita kan mesti happy dong. Gak mungkin, how can I help you? Gak mungkin. Kita pasti hi gitu kan. Saya berpikir we have to do something better. Waktu itu BCA, saya belum tahu. Sekarang kalau ke BCA, dari satpamnya udah ngomong, selamat pagi Pak, apa kabar? Dari situ kan hebat sekali kan dia punya pelayanan kan. Zaman dulu saya belum tahu, tapi saya pikir nih, kita kalau mau berbeda, karena branch kita nih, Coolidge Corner itu the second biggest branch, busiest branch. Jadi cabang yang paling rame buat New England. Nggak besar tapi volumenya banyak sekali. Jadi saya pikir kita mesti menjadi nomor 1, caranya gimana? Kita mesti kasih customer service yang bagus. Jadi waktu itu ada oma-oma ya. Oma-oma I think umur 82 waktu itu. Kalau 82, 83 dia datang masuk, saya lihat dari jauh, wah dia nunggu kan ya. Ngantri gitu loh. Setelah itu ada dia dapat bagian saya gitu. Saya pikir dapat oma-oma nggak apa-apa. Oma-oma kan kasihan jalannya tentu udah agak slow gitu kan. Waktu itu saya bukan cuma berdiri, biasa orang berdiri lalu salaman. Kalau saya enggak, saya keluar dari meja saya salamin dia, saya suruh dia duduk, kemudian saya tanya, would you like a coffee or tea? Dia kaget, ditawarin kopi atau teh. Zaman sekarang BCA juga begitu tuh, betul kan? Kalau ke BCA ditanya, mau kopi atau teh gitu kan, nggak harus prioritas. Customer biasa pun juga mereka tanya. Saya udah lakukan dulu, saudara. Jadi BCA ikutin saya itu dulu. Saya udah bikin dulu, saya pikir, wah ini dia senang sekali gitu. Oh senang sekali. Nah, terus dia tanya, saya punya retirement account begini, gini. Oh ya saya bantuin. Setelah itu dia bilang, oke, good. Dia tanya, so you gonna be here tomorrow? Yes. Apakah akan di sini besok? Yes. Oke. Besokannya dia datang lagi. Saya pikir, oke, ada oma ini lagi gitu. Oke, nggak apa-apa. Saya pikir pas bagian dia nanti mungkin bukan sama saya, sama orang lain kan tergantung antriannya. Dan ternyata memang dia bukan sama saya, sama orang sebelah saya. Tapi dia ngomong gini, saya tahu dia ngomong gini. Dari jauh saya dia bilang, oh dia mau sama saya. Saya pikir, gua dapat fans nih, oma-oma. Ya, sama yang muda nggak laku, sama yang oma-oma senengnya dia. Oh ya udah seneng. Sama lagi saya gitu, hi, how are you? Duduk. Gitu. Sampai 4 hari berturut-turut dia bolak-balik terus. Hari ketiga dia tanya begini, you know my address right? Yes. Why don't you come by to my house? Diajak ngedate saya sama oma-oma. Mampir ke rumah saya. Saya bilang, aku bilang, for what? Dia bilang, we can just have a coffee, ngobrol gitu. Dia pikir, saya pikir nih kenapa nih oma-oma kok bisa seneng sama saya ngaca dulu, apa keren apa enggak gitu ya. Oma-oma yang mau nih, saya pikir, wah oke. Hari keempat, itu padahal ya sebetulnya urusan bisnis dia itu bisa selesai dalam 1-2 kali pertemuan saja. Hari kedua dia approve, tapi dia terus bolak-balik terus. Yang menarik, waktu 4 kali hari keempat, setelah selesai, dia rogoh kantong, this is true story. Dan saya nggak, itu direkam juga sih harusnya. Dia keluarin cepet $100 PSJ.
Dia kasih ke saya. Set. Kalau ada KPK, saya ditangkap, dipikir KPK ini. Ya. Terus saya bilang, wih. Saya bilang, ma'am, no, saya bilang, you don't have to do this. No, dia bilang, no. This is a tip. Rupanya kalau di sana orang ngetip boleh gitu loh. This is for your tip. Saya bilang, kenapa? Dia ngomong sama saya begini. Karena saya setiap kali ketemu kamu nih ngobrol, kamu senyum terus. Jadi I feel happy. Gitu saudara. Saya pikir dalam hati, puji Tuhan dapat $10 asik buat makan saudara. Dapat makan seminggu, anak sekolah baru lulus kan waktu itu. Tapi intinya apa? Waktu kita bersuka cita, orang bisa merasakannya. Orang bisa tahu, orang bisa feel. Ya, sampai bisa, saya pikir ini belum, sampai teman saya sebelah tuh saya ingat namanya Sahmer, orang dari Egypt, dari Mesir. Dia lihat, Charles, are you dating this girl? Gitu, dia pikir saya ini sampai ada tip-tipan segala gitu loh. Saya bilang no. Saya bilang no. Dia bilang no. She just like to come and see me. Karena dia tahu karena cheerful. Nah setelah itu dia juga gak mau kalah. Dia juga keluar juga. Would you like coffee or tea? Biar dapat cepet juga kali ya. Tapi intinya apa? Intinya adalah kita harus punya satu attitude bahwa kita harus tetap bersuka cita. Karena bukan cuma kita yang dikuatkan. Bukan cuma kita yang diberkati. Tapi orang lain pun juga diberkati. Kalau kita dekat sama orang yang bawaannya bete mulu, pasti gak enak deh. Aduh, gak enak. Orang Jawa bilang bencekno. Orang enak soro gitu kata orang Surabaya. Ada yang Surabaya sini? Ada? Surabaya gitu. Tapi kalau orang yang dekat happy kayaknya tuh seneng gitu. Saudara pesta saudara nih, happy terus, cheerful terus, seneng terus. Kayaknya happy ya Pak ya? Oh yes. Ada marah juga, wah itu. Let's don't talk about it. Tapi to be around orang yang happy itu very contagious karena itu sangat berdampak dan kita dapat merasakan halnya. Nah, kalau kita lihat foto ini coba klik sebelumnya. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu tahu ini foto apa? Nah, Ibu rupanya habis Valentine dapat bunga mawar nih kayaknya, tahu dia. Kita ngelihat apa pula ini duri. Betul kan? Coba klik selanjutnya. Kita lihat ini. Nah, orang lihat ini bisa dua loh. Yang pertama dia pikir, ini bunga cantik, kok banyak durinya ya? Betul gak sih? Kalau salah pegang, kecucus itu kita. Tapi ada orang lain yang ngelihat, aduh ini kok batang banyak duri sekali. Tapi di tengah-tengah batang yang banyak duri ini, kok ada bunga yang cantik ya? Objeknya sama, tapi cara memandangnya berbeda. Klik satu lagi. Nah, ini kita udah sering lihat. Orang lihat, ini gelas setengah kosong apa setengah penuh? Ada yang bilang setengah kosong, benar. Ada yang bilang setengah penuh, betul. Tapi ada seorang berkata seperti ini, coba klik. Ini Perdana Menteri Indra, dia ngomong begini. Kalau orang yang setengah penuh, ya berpikir setengah penuh akan berpikir bahwa, aduh, udah kenyang nih, kembung, mesti ngabisin setengah gelas lagi, betul kan? Tapi kalau yang setengah kosong dia bilang, aduh aus banget nih, kurang dong tambahin lagi. Masing-masing punya pikiran masing-masing. Tapi ini Perdana Menteri ini dia ngomong begini, menarik. Dia bilang, the glass is completely full, penuh. Setengah isinya air, setengah isinya udara. Jadi rupanya waktu kita melihat sebuah kehidupan, apa aplikasi dalam kehidupan kita? Kita mesti melihat bahwa you know what, hidup itu memang ada dinamikanya, katakan amin. Kadang kita bisa senang, happy. Kadang maksudnya kita dihadapkan situasi yang happy. Tapi kadang kita berpikir, aduh kenapa begini yang terjadi ya. Selasa kemarin tidur enak, hujan gede, enak. Pas bangun pagi, loh kok pada banjir, Kelapa Gading. Itu banjir Kelapa Gading. Kita ada kebaktian KW, 7:30 saya mendusin, waduh ini tidur udah kebablasan, enak sekali. Tapi di hadapan pada kenyataan hidup, banjir nih gak bisa. Saya cek pendetanya, Pastor Johan ngomongin dong harus yang khotbah. Dia tinggal di Moi, dari Moi ke Boulevard Raya itu cuma dekat. Tapi di Moi udah segini banjirnya, mobil gak bisa lewat. Akhirnya we have to cancel the service. Apa kita berpikir hari ini aduh udah hujan, udah gak bisa kemana-mana, bete amat. Ya, di Boulevard tempat kami tinggal di belakang dari Boulevard Raya, jadi gak terlalu cukup tinggi dan gak banjir. Tapi udah seperti Kubangan, kita ke sono gak bisa, ke Moi gak bisa, ke MK gak bisa,
ke lapisan nggak bisa, ke depan juga perintis banjir. Jadi kita seperti di tengah-tengah kejebak nggak bisa kemana-mana. Nah saudara saat itu bisa berpikir, aduh bosan banget ngapain ya. Atau saudara berpikir Tuhan ya udah mungkin this is the day for me to rest. To enjoy my day at home with the family. Jadi depends bagaimana kita melihat segala sesuatu dan bagaimana kita mempercayai segala sesuatu. Nah Yeremia pasal 29 ayat 11 katakan bahwa aku kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa, bisa klik, yang ada padaku mengenai kamu. Kenapa kita harus bersuka cita di dalam Tuhan? Karena bukan cuma Tuhan yang tadi firman Tuhan katakan, dia akan memberikan kita sukacita yang penuh, betul, segala sukacita. Tapi dia pun Allah yang mengetahui rancangan mengenai saudara dan saya. Katakan amin. Rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan kecelakaan, yang memberikan kepada kita, saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan. Walaupun gaji gak naik atau belum naik, tetap bersuka cita. Amin. Walaupun pilkada yang kedua, tetap bersuka cita. Amin. Saudara, orang bilang nomor 1 dibuka, nomor 2 dicoblos, nomor 3 ditutup. Ada lagi yang bilang nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 gubernur. Gitu katanya. Macam-macam. Tapi kita tetap belajar bahwa Tuhan, aku percaya bahwa bangsa Indonesia, kota Jakarta ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kita sekalian. It is your choice. Sekali lagi saya katakan pilihan saudara dan saya untuk mengaktifkan sukacita itu sehingga air ini dapat menjadi teh pada waktu kita mulai mengaduk sukacita itu. Siapa yang tahu Nabi Habakuk? Ini kitab yang jarang dibaca PSJ. Habakuk ini. Habakuk ini nabi yang komplain saudara. Saudara berpikir ya puji Tuhan juga ya. Kita komplain, nabi juga bisa komplain. Yunus saja komplain saudara. Ini Habakuk juga komplain. God, where are you? Tuhan kau Allah yang tidak adil. Kenapa yang aku hadapi kau sekarang sulit? Tough life. Ini orang yang tahu Tuhan loh saudara. Orang yang melayani Tuhan loh. Jadi rupanya kita memang segala sesuatu itu dapat menyebabkan kita untuk berkata, why Lord, why, kenapa ini Tuhan, kenapa ini, selalu begitu. Tetapi kalau kita lihat di Habakuk pasal 3, coba kita buka. Yes. Habakuk pasal 3 17 sampai 18. Dia udah komplain nih. Setelah kau baca ayat sebelumnya, wow dia marah, dia protes sama Tuhan. Ketidakadilan Tuhan kok engkau gak adil. Ya. Tapi dia tiba pada satu pilihan, satu keputusan, satu kesimpulan. Ayat 17 dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun apa? Mengecewakan. Artinya apa? Hasil panen gagal, there is no income. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, propertinya habis. Tidak ada lembu sapi dalam kandang, perhatikan ini. Namun, ini satu keputusan, betul? Aku akan bersorak-sorak di dalam masalahku, bukan. Sekali lagi, di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dia katakan, yet I will. Kata I will itu saya akan. Tindakan. Betul? Saya akan pergi, saya akan makan, saya akan jalan. Itu satu tindakan. Gak bisa orang bilang, ayo dong kamu. Kalau kita gak mau, kita gak bisa. Tapi kalau kita ambil keputusan, saya akan melangkah. Nah dia katakan, walaupun semuanya gak ada. Tapi aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. I will rejoice yet. Satu keputusan bahwa dia tetap bersuka cita, bersorak-sorai kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit. Habakuk bukan menyangkal hidup loh. Bukan menyangkal bahwa aduh semuanya kok bisa. Enggak. Dia tahu bahwa things are not going well around his life. Semuanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tapi dia ambil keputusan, aku walaupun apapun meskipun saya tetap
bersuka cita. Pagi hari ini, situasi apa yang kita alami? ATM di BCA tinggal gopeceng 500.000. Kita bisa mengeluh, kita bisa komplain. Tapi saya katakan hari ini, ambil keputusan untuk tetap bersuka cita. Saya melakukan satu survei. Klik. Di tuckeryellowpages.com, saudara bisa cek ini. Ini survei yang mengatakan bahwa kalau kita bisa bangun sehat pagi ini, kita lebih diberkati dari 1 juta orang di dunia yang tidak dapat bangun dan sehat sepanjang minggu. Minggu lalu kita udah menguburkan 3 orang, Pastor J. Ya, they are 3. Ada yang muda, orang begini. Orang tua pasti mati, orang muda bisa mati. Karena umur itu di tangan Tuhan. Kemarin 47, satu lagi nih, one of our, salah satu orang kaum wanita kita. Suaminya baru selesai berenang. Berenang kan olahraga, betul? Terus dia masuk mobil, tahu di parkiran. This is true story. Di parkiran di jalan mobil, dia gak keluar lagi. Satpam sampai jam 3 pagi bingung. Kok lihat kok ada mobil nyala. Dibuka, diketok-ketok. Loh ada orang tiduran. Udah mati saudara. Abis berenang di mobil kena AC langsung check out 47 tahun umurnya. Kadang-kadang berpikir aduh kok bisa begitu ya. Makanya saya bilang ada satu lagi. Ya bapak ini, actually bapak ini. Papanya itu, mamanya baru sakit beberapa minggu yang lalu sebelumnya. Didoakan sembuh mamanya. Bukan mamanya sakit lalu mamanya meninggal. Justru dianya yang meninggal. Mamanya harus attend di funeral. Kadang saya berpikir Tuhan betul-betul it's unpredictable life. Sulit gitu loh. Makanya kalau kita bisa bangun pagi sehat. Sekali lagi walaupun duit di kantong gak sebanyak orang lain. Kita katakan terima kasih Tuhan Engkau memberikan kesehatan yang sangat berharga. Bapak Ibu tahu satu malam di ICU berapa? Antara mitra keluarga Kelapa Gading antara 20 sampai 25 juta satu hari. Satu malam, hotel bintang 5 juga kalah kecuali di Las Vegas atau di Macau. Seriously, kenapa? Mahal sekali. Jadi kalau kita bisa, ya walaupun kita nggak menikmati AC seperti di hotel bintang 5, tapi kita masih bisa bangun dan sehat. Puji Tuhan. Bersyukur lagu tadi, bersuka cita. Kalau kita masih tidak merasakan kesepian, kita tidak merasakan terbelenggu, kita nggak tersiksa oleh kelaparan. Ini survei mengatakan kita lebih bahagia daripada 20 juta orang di seluruh dunia mengalaminya. So, tadi pagi udah breakfast belum? Udah? Saya belum, ya. Kita habis ini boleh makan saudara. Ya, bayar masing-masing. Kalau kita punya uang di bank, dompet, taruh duit recehan mah taruh digelatakin aja deh. Di mobil kayak di rumah, gopean, 200-an, 100-an. Itu dikatakan kita ini berada dalam hitungan 8% orang di dunia yang kaya. Kalau kita bisa berbakti di gereja tanpa rasa takut dikejar-kejar, di penjara, diancam mati. Kita diberkati lebih dari 3 miliar. Saudara gak salah dengar. 3 miliar orang di dunia yang sulit untuk berbakti dengan bebas di dunia ini. Kalau kita bisa membaca walaupun harus pakai kacamata kadang gak jelas. Kita lebih berbahagia dari 2 miliar orang di dunia yang tunadaksa tidak bisa membaca. Kalau kita masih membuka kulkas dan masih ada makanan walaupun bekas semalam, tapau. Kita lebih kaya 75% dari orang di dunia yang kelaparan gak punya makanan sisa saudara ekstra. Waktu saya membaca ini saya berpikir Tuhan, what is the reason for me to complain? Apa alasan aku untuk tidak bersuka cita hari ini? Hanya karena anak ngejatuhin handphone, sering itu kan, prak, sukacita kita hilang seharian. Padahal itu handphone, orang kalau lucu juga sih ya orang-orang yang kadang-kadang ya. Salah satu pemain musik kita di gereja, dia naik motor kerja dari Tanjung Priuk mau pulang ke Kelapa Gading. Lalu depan ada mobil olinya leaking, bocor. Jadi dia di belakang motor itu, dia di belakang itu dia
licin kan, jadi dia jatuh. Pada waktu jatuh langsung dia cek handphonenya dulu karena dia baru beli iPhone 6s. Handphone saya. Terus waktu terus dia giginya kan copot, hilang satu gitu. Waktu ke gereja, Kak kenapa gigi? Kemarin jatuh di motor kok, iya. Tapi handphone aman kok handphone. Loh kok handphone? Lah kakimu gimana, kakimu gigi? Dia ngomong, kaki mah bisa sembuh kok. Kalau handphone masih nyicil kok, ada 8 kali lagi belum bayar kok gitu. Kadang orang tuh berpikir ini lebih mahal daripada anak itu. Kamu nih Bang Memil. Dia padahal gak sengaja. Tapi sukacita kita udah hilang. Saudara. Tapi puji Tuhan bukan di Guiding Light saudara. Di gereja lain. Guiding Light you are safe. Some people are like that. Sama tukang parkir. Parkir goceng kita cuma kasih saceng. Berantem pula. 2.000 perak. Berantem saudara. Sukacita kita hilang. Disalib orang. Saudara padahal ya udah. Monggo mau lewat. Sekalian juga boleh. Kalau bisa saya ikut kamu ya ikut Uber aja sekalian deh. Kita kadang-kadang hal-hal begitu. Sukacita kita udah hilang loh saudara. Hal kecil. Apalagi hal yang besar. Tapi kita belajar saudara. Untuk lihat bahwa setiap saat. Very appropriate. Bersyukur sama Tuhan. Berikan Tuhan. Sukacita itu jangan doa sekali lagi. Jangan doa Tuhan berikan sukacita. Udah ada. Udah ada di sini loh. Udah. Tugas kita tinggal apa? Ngaduk. Stir. Makanya orang bilang stir your joy. Betul Pastor J? You need to stir. Diaduk. Sukacita mesti diaduk sehingga kita betul-betul percaya bahwa Tuhan aku tetap bersukacita apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Saya mau tanya. Ini berat gak? Coba. Kamu kuat gak angkat ini? Cukup kuat. Kuat gak? Kuat. Begini kuat gak? Kuat. Setengah jam begini gimana? Kemeng juga. 2 jam? Mulai pakai parem kocok di sini. Seharian begini saudara. Kemeng. 1 minggu. Gak bisa jalan begini saudara. Padahal enteng gak? Enteng. Masalahnya tuh bukan berat atau tidaknya ini barang. Tapi kadang-kadang kita pegangin sendiri loh. Punya problem, Tuhan gua bisa, let me handle my way. Kata Frank Sinatra, I did it my way. Kata Tuhan, serahkanlah segala kekuatanmu kepadaku. Halo, amin. Datanglah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan Matius 11:28. Aku akan memberi kelegaan. Tapi kita bilang Tuhan masih enteng. Aku bisa pegang sendiri. Kata Tuhan ya udah 2 minggu lu pegangin deh. 2 minggu kita bilang Tuhan ini sakit. Kan udah aku bilang. Serahkan. Amin saudara. Nah kadang-kadang yang kita pegangin yang kecil itu. Kalau yang gede mah udah ketahuan deh. Itu pasti susah punya. Betul. Tapi yang kecilnya yang kita simpen. 1 kali buah meledak. Nah itu cilaka saudara. Makanya setiap hari waktu kita bangun katakan Tuhan. Selidiki aku. Ini lagu-lagunya hari appropriate sekali. Lihat hatiku, apakah aku udah menyenangkan hati Tuhan atau belum? What do we do every morning? Aduh hujan lagi, aduh. Kita bersyukur atau kita bersyukur Tuhan. Puji Tuhan dikasih hujan. Orang Jakarta tuh cilaka. Dikasih hujan dia komplain banjir. Gak hujan dia komplain panas. Semua komplain. Makanya ada joke begini Pastor J. Bapak saudara. Allah menciptakan manusia itu hari yang ke-6, betul? Hari ke-7 dia istirahat. Hari ke-8 Allah menjawab komplain manusia. Waktu dia tanya sama Adam, jawaban dia apa? Ini loh, wanita di sebelahmu ini loh. Betul? Wanita yang memberikan kepada aku buah itu, betul kan? Dia komplain gak? Loh udah dikasih tulang rusuk, bukan tulang rusak saudara, tulang rusuk dikasih. Spesial, tapi dia bilang, ini loh Tuhan. Terus si Hawa, ini Tuhan tuh komplain. Dia merasa bukan saya Tuhan. Blame shifting. Dia suruh orang lain lagi. Itu manusia pertama seperti itu. Makanya kalau kita komplain dipikir-pikir ya emang udah turunannya Adam Hawa emang begitu saudara. Tapi saya katakan hari ini puji Tuhan. Paulus ngajarin kita di Filipi. Untuk kita tetap bersukacita senantiasa. Pantote kairo. Senantiasa bersukacita. Kenapa? Karena kita tahu di dalam Tuhan
selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Nih, saya mau ngomong, saudara. Kalau saudara rasa yang kita mau, yang kita anggap baik belum Tuhan kasih, jangan kecewa. Karena Tuhan punya yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Yang baik bagi kita belum tentu terbaik bagi Tuhan. Halo? Tapi yang terbaik bagi Tuhan pasti yang paling baik buat kita. Nah, kalau kita belajar hal ini, maka hidup kita bukan lalu kita cuek dalam hidup, bukan. Tapi kita menghadapi kehidupan kita itu udah tahu. Udah ngerti, bisa antisipasi. Apapun yang terjadi kita masih tetap menjaga hati kita untuk tetap bersukacita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya karena dari situ terpancar kehidupan. Bukan yang di luar mempengaruhi yang di dalam. Tapi yang di dalam mempengaruhi yang di luar. Jadi start from our heart. Jangan pernah simpan tapi serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau orang punya masalah di sekolah, ya anak-anak sekolah, guru dia masalah matematika, dia pasti tanya sama guru matematika, betul? Nggak mungkin dia masalah matematika tanya sama guru gambar, cilaka, nggak bisa dapat jawabannya. Kalau orang bermasalah dengan hukum, dia tentu carinya apa? Bukan polisi, saudara, sogok, udah nggak zamannya sekarang. Carinya lawyer, orang yang mengerti hukum, betul? Orang kalau nggak tahu sekarang cari apa? Google, banyak pendeta bukan tanya Tuhan, tanya Google sekarang, saudara. Google search gitu kan? No, orang banyak accessible. Nah, hidup kita ini punya siapa, saudara? Punya Tuhan. Why don't we come to Him? Yang menciptakan hidup kita. Bukankah Dia yang pegang hari depan kita? Amin. Kalau problem jangan tanya sama orang lain. Pastor Jess, saudara, tanya boleh counseling. Tapi belum, Pastor Jess, jawabannya apa? Lah emang dia dukun, saudara. Bukan. Kita gak bisa tahu terlalu jauh what's going on. We cannot. Kalau kita udah tahu, hidup kita pasti sembrono, saudara. Tapi Tuhan itu JIT, just in time. Pas-pasan, pas mau, pas ada. Pas mau, pas bisa. Dia gak pernah terlalu awal, ingat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Jadi kita percaya Tuhan. Kalau kita ada problem ya kita tanya sama yang memberikan hidup kita dong. Sakit bukan berarti saudara gak boleh ke dokter. You have to go to doctor, please. Medicine, ambil obat, boleh. Tapi engkau tetap percaya Tuhan. Kesembuhan itu dari Tuhan. Kalau Tuhan masih mau menyembuhkan saya dan mau memperpanjang hidup saya, Tuhan pasti berikan saya kesembuhan atau berikan orang tua saya sembuh. Tapi kalau memang Tuhan punya rencana lain, Tuhan biar kami serahkan kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. We cannot dictate our God. Kita gak bisa ngomong sama Tuhan untuk apa yang kita mau Dia lakukan buat kita. Kita bisa minta. Tapi sekali lagi, at the end, you have to say, thy will be done. Kehendakmu saja yang jadi. Dan kita taat, Tuhan, kalau ini yang engkau inginkan, aku akan lakukan. Mazmur 23:4 apa? Sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Itu sebetulnya Pastor J, ayat itu bukan aku di dalam loh. I will walk through the valley of the shadow of death. Bukan lembah kekelaman, lembah maut, saudara. Tapi dikatakan I will walk. Ingat, bukan I will stay in the shadow of death. No, I will walk bersama dengan Tuhan. Karena gadamu dan tongkatmu, ayat selanjutnya, yang menghibur aku. Betul, saudara, kita punya Tuhan. Hari ini katakan, Tuhan, in spite of what's going on, sekalipun apa yang terjadi sekelilingku, aku akan ambil satu keputusan. Aku akan aduk. Wah, udah jadi teh, saya minum dulu bentar. Aku akan aduk sukacita dalam hatiku. Aku katakan kepada jiwaku, hai jiwaku, bersukacitalah. Amin. Kalau Paulus di penjara aja bisa begitu, kita gak di penjara, saudara, hari ini. Kita dapat katakan bersukacitalah. Amin. Sebagai penutup, satu, saudara. Ini kesaksian yang menurut saya sangat memberkati. Mungkin karena saya orang musik. Hari ini I see you playing keyboard, Pastor Hana. Oh, very nice. Kita duet nanti. Bapak Ibu tahu Fanny Crosby?
Dia disebut Queen of Gospel Songwriter. Kalau Queen of Soul tuh Queen Latifah, tuh gak yang badannya gede yang nyanyi. Itu Queen of Soul. King of Pop itu siapa? Almarhum Michael Jackson, betul? Ya, King of Pop. Kalau King of Dangdut, Rhoma Irama. Saya tahu. Irama ya, Oma. Ini disebutnya Queen of Gospel. Kenapa disebut Queen of Gospel, saudara? Dia menulis lebih dari 8.000 himne. Saudara tahu lagu ini? To God be the glory, great things he has done. Itu dia. Terus, ya Tuhan tiap jam, I need the F. Itu ciptaan dia. Saudara berpikir, wah ini orang pasti hidupnya enak banget. Dia mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saudara, pada waktu umur 6 minggu, matanya buta. Apa ada alasan bagi dia untuk nulis lagu To God be the glory? Gak ada. Fisiknya gak memungkinkan. Tapi Tuhan kasih dia umur panjang. Dia tulis lagu. Makanya firman Tuhan bilang begini, saudara. Ini satu khotbah, satu sesi lagi sebetulnya. Saya gak mau kita pulang jam. Saudara kuat sampai jam 5? Saya gak kuat, saudara. Jam 5. Gak waktu bercanda, saudara. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi kalau dia nulis lagu, dia sukacita. Saya mikir Fanny Crosby kasih Tuhan kasih dia 1 hari panjang, 1 hari panjang. Dia berusia sampai 95 tahun, saudara. Makanya dia bisa tulis 8.000 lagu. Waktu dia umur 92 tahun, ulang tahun ke 92 tahun. Ini diwawancara, this is true story. Dia panggil wartawan, dia ngomong begini. Kalau saudara bisa ketemu orang yang lebih bersukacita dan lebih berbahagia daripada saya, tolong bawa orang itu di sini. Saya mau jabat tangan dia. Kenapa dia ngomong gitu? Karena dia merasa bahwa dia orang yang paling berbahagia. Dia ngomong, it's okay, saya gak bisa ngelihat Tuhan di sini. Tapi waktu saya ketemu sama Tuhan, waktu saya pertama kali dapat melihat mata saya, yang saya lihat adalah wajah Tuhan Yesus. Saudara bisa gak kayak dia? Waktu saya dengar kata ini, waktu saya baca kisahnya, saya bilang, aduh Tuhan, it's tough. Kita yang punya indera yang masih sehat aja, mata yang sehat, pikiran sehat, tangan sehat, masih suka komplain sama Tuhan. Disuruh doa, kok saya lagi yang doa. Suruh pelayanan, kok saya lagi yang pelayanan. Saudara, Fanny Crosby, dia menuliskan lagu-lagu yang bukan cuma memberkati dia, memberkati banyak orang. Sampai hari ini, Pastor J. Blessed assurance, ku berbahagia, yakin teguh, itu lagu dia. Masa sih bisa orang buta berbahagia? Karena dia hatinya melihat Tuhan. Dia punya sukacita yang orang gak bisa ambil dari dia. Dunia bahkan kecacat fisik pun tidak dapat ambil dari dia. Dia katakan, today I will rejoice. Hari ini jangan tinggalkan tempat ini tanpa saudara bersukacita. Katakan amin. It's your choice. Pilihan kita. Kita mau sukacita atau kita mau komplain. Tapi saya himbau, I encourage, jangan komplain lagi. Kita bisa berbakti, it's very good place here. We get a very good music. Bisa nyaman, saudara masih bisa pakai baju. Saudara masih bisa bebas, masih bisa makan, masih bisa bergerak, masih bisa memuji Tuhan. Masih bisa melompat buat Tuhan. Give it all to the Lord. Dan bersukacita